Begini ternyata nasib Fadlizon, the king of nyinyir sekarang, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Fadlizon atau netizen yang budiman kerap menjuluki ikan buntal. Siapa kiranya yang tidak kenal nama tersebut? Yang oleh sebagian besar masyarakat ia dikenal sebagai salah satu tokoh atau manusia ternyinyir sepanjang masa yang pernah hidup di Indonesia. Lelaki kelahiran Jakarta 50 tahun silam ini berdarah etnik Minang. Fadlizon sempat cicipi jabatan prestisius sebagai anggota MPR RI dan DPR RI, anggota MPR RI di tahun 1997 hingga 1999. Karir politik Fadlizon mulai terlihat pada tahun 1997 hingga 1999. Sedang di DPR, antara lain, anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 5 fraksi Partai Gerindra mulai menjabat 1 Oktober 2014. Kemudian pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, masa jabatan 11 Desember 2017 hingga 15 Januari 2018. Dan terakhir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Politik dan Keamanan, masa jabatan 2 Oktober 2014 hingga 1 Oktober 2015. Pada tahun 2008, bersama Prabowo Subianto, Fadlizon mendirikan Partai Gerindra. Fadlizon menjadi Wakil Ketua Umum sejak tahun 2008 sampai sekarang. Nama Fadlizon semakin dikenal masyarakat Indonesia sejak 2014, atau lebih tepatnya jelang pemilihan Presiden 2014 yang saat itu Prabowo Subianto maju sebagai Capres berhadapan dengan Jokowi. Bisa dikata, ia adalah manusia ternyinyir dan tercatat dalam sejarah perpolitikan tanah air Indonesia. Mungkin kalau ada penilaian dari sebuah lembaga, ia memperoleh Nyinyir Award sepanjang tahun. Bahkan seorang Fahri Hamzah pun yang terkenal memiliki tabiat yang serupa kelasnya masih sedikit di bawah Fadlizon, dan FH sekarang nampaknya sudah tobat. Sedang Fadlizon barangkali sudah diniati sejak awal dan tidak mau berubah apapun yang terjadi, ia akan terus berseberangan dengan Jokowi sampai sekarang. Terlihat sangat konsisten dengan pilihannya. Sudah tidak terhitung banyaknya kalimat nyinyir yang ditujukan kepada siapapun selama itu lawan politiknya, terutama kepada Jokowi. Puisi-puisi Fadlizon yang ditujukan kepada Jokowi berisi diksi hinaan yang jauh dari kata terpuji. Bahkan yang menarik, kendati Prabowo Subianto sudah masuk ke Kabinet Indonesia Maju sekalipun, sampai sekarang Fadlizon masih kerap nyinyir. Memang sedikit agak berkurang, tapi tetap saja berseberangan. Fadlizon entah mengapa sering melakukan hal-hal yang sangat konyol dan membanyol. Misal, tiba-tiba mengambil peran sebagai juru bicara Ormas terlarang saat meninggalnya 6 pengawal Habib Rizik yang melawan aparat. Dan yang terkait dengan ex-Ormas ini sebelum-sebelumnya. Memang cukup unik tokoh satu ini. Sekarang, di saat teman-temannya di Gerindra sudah mulai bertobat dan terlihat membranding diri sebagai bagian dari pemerintah dengan pertimbangan Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan salah satu kadernya Sandiaga Uno sudah di dalam Kabinet Indonesia Maju, ia tetap ogah ikut jejak rekannya. Bahkan di saat pandemi malah sarankan pemerintah kibarkan bendera putih segala. Saya awalnya menduga Partai Gerindra sedang memerankan jenis kelamin ganda alias partai banci atau bermain dua kaki. Satu sisi menempatkan elitnya kritis meski jatuhnya nyinyir terhadap pemerintah. Satu sisi juga menempatkan elit untuk mendukung kebijakan pemerintah. Saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan, mengingat brandingnya yang sangat kuat sebagai Raja Nyinyir sejagat Nusantara dan kedekatannya dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang berhalauan keras, maka orang ini seolah malu jika harus tiba-tiba berubah haluan. Ada rasa ego yang dalam pada diri Fadlizon, rasanya memang tidak sudi ia jilat ludah sendiri. Apalagi ludahnya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang 2021, 7 tahun, barangkali jika ditampung sudah seempang. Coba bayangin, kan susah mau jilatnya. Mana ada miliaran bakteri lagi. Jangan dibayangin deh. Maka tidak mengherankan atas habitnya yang tidak berubah tersebut. Disinyalir membuat Fadlizon mulai dijauhi oleh rekan-rekannya sendiri di Partai Gerindra, bahkan konon mulai dikucilkan. Mungkin teman-temannya takut disuruh bantu jilati ludah Fadlizon di empang. Bahkan pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau lawan institut Muhammad Mualimin menilai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon posisinya tidak dianggap penting di partainya. Karena kebanyakan omong sembarangan, Fadlizon diajukan elit Gerindra. Makanya tadi pakai DPP Gerindra, ucapnya kepada Gen Piko. Sebagaimana diketahui, Fadlizon meminta pemerintah kibarkan bendera putih dalam penanganan COVID-19. Baginya, langkah yang dilakukan Fadlizon sangat mencoreng wajah Partai Gerindra. Fadlizon sering merugikan nama Gerindra sebagai anggota koalisi pemerintah, ucapnya. Mualimin menjelaskan, berbagai aksi Fadlizon tidak memberikan dampak apapun bagi partainya dan malah dianggap sebelah mata.
Makanya hanya bisa ngoceh di Twitter dan ramai di sosial media seperti ABG galau putus cinta, ucapnya. Menurutnya, seharusnya Fadlizon memberikan masukan positif dan membantu pemerintah di tengah pandemi, bukan menjatuhkan. Fadlizon suka pamer kerjasama parlemen tingkat internasional. Harusnya gunakan jaringan dunia untuk membantu RI, bukan malah menjatuhkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Fadlizon ini jenis manusia egois. Tentu tidak mau kalau harus merendahkan diri di hadapan Jokowi. Kalau menurut hemat saya, biarkan saja ia di jalurnya sampai pada suatu titik dia akan tenggelam di empang ludah yang dia buat sendiri. Tanda-tanda semesta nampaknya sudah dekat. Apa kira-kira? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, salam. Terbongkar 5 video kaitan Ormas Terlarang dan IS dibongkar Mahfud pasca pembubaran, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Berkali-kali kita semua menulis tanpa lelah tentang bahaya ormas radikal yang mengarah pada TERORISME. Namun nyatanya baru di periode kedua dan menutup tahun 2020 ini, pemerintah tegas membubarkan ormas terlarang setelah ormas Islam lainnya. Kita harus mensyukuri hal ini meski bisa dibilang terlambat. Sebelumnya 30 lebih anggota ormas terlarang terafiliasi dengan TERORISME. Mereka juga kerap menenteng senjata tajam hingga memiliki pistol ilegal. Penahanan Habib Rizik mengungkap borok mereka hingga ke akar. Mulai dari penyerobotan tanah milik PTPN, temuan puluhan ribu kotak amal untuk aksi TERORIS, hingga temuan ratusan kilogram sabu di Petamburan. Banyak yang mengkritik tidak ada keterkaitan barang haram dengan ormas terlarang. Tapi setidaknya kita tahu kalau ormas yang katanya mau mencegah perbuatan terlarang ini nyatanya tidak bisa membersihkan peredaran barang haram yang tidak jauh dari tempatnya. Ormas terlarang yang katanya jadi garda terdepan saat bencana seperti tsunami pun akhirnya diungkap boroknya oleh netizen. Nyatanya di lapangan mereka justru berebut bantuan dari organisasi lain karena bekalnya teramat sedikit. Justru ormas terlarang ini kerap diusir oleh LSM karena minim kontribusi, malah yang ada membebani relawan lain. Ini lagi-lagi borok mereka yang ternyata menjadi pengagum berat IS dibongkar pemerintah. Seperti dilansir Kompas.tv, usai mengumumkan organisasi itu sebagai organisasi terlarang, Menko Polhukam meminta diputarkan beberapa video terkait aktivitas Habib Rizik dan ormas terlarang yang dinilai mendukung IS. Ada sekitar 5 video yang diputarkan pada konferensi pers pada Rabu 30 Desember 2020. Ulasan video tersebut diputar dalam durasi 3 menit. Di video pertama tidak terlihat jelas judul dan gambar yang ditampilkan. Video kedua terlihat judul tertulis video dukungan ormas terlarang terhadap IS. Di video ketiga ditayangkan video dengan judul video anggota ormas terlarang yang mendukung Sumpah Setia IS di Kota Daeng. Di video keempat, Mahfud menayangkan video dengan judul video provokasi pimpinan ormas terlarang pada konflik Ambon Poso. Video kelima, yang terakhir, yakni berjudul video anggota ormas terlarang pada acara milad DPC ormas terlarang macam propo latihan potong leher. Ormas Islam pengacau sebagai organisasi terlarang tidak lagi memiliki izin sejak 20 Juni 2019 dan secara de jure sudah bubar. Melihat sejarah hubungan ormas terlarang dan dukungannya kepada IS, kita jadi tahu alasan mereka begitu barbar. Pantas saja ormas terlarang dan Habib Rizik begitu brutal ketika melakukan sweeping di jalanan. Terkadang mereka mempersekusi wartawan perempuan hingga merusak simbol agama lain. Ormas terlarang juga kerap menerjunkan anak-anak dan perempuan dalam demo-demo yang serupa kelakuan IS. Belum lagi ceramah para pentolan ormas terlarang yang selalu diselipi hasutan dan provokasi terhadap pemerintah. Ditambah imam besarnya yang terkena kasus chat enak-enak dan banyaknya temuan majalah barbar di markas ormas terlarang yang sejatinya meniru IS dalam melegalkan zina. Ternyata begitu banyak kaitan ormas terlarang dengan IS sejak lama. Harusnya ormas terlarang bisa dibubarkan lebih dahulu ketimbang ormas terlarang lainnya. Ormas dengan jargon nahi mungkar ini telah melenceng jauh dari ajaran Islam rahmatan lil alamin, bahkan cenderung menjadi ormas TERORIS. Habib Rizik memang awalnya sukses mengelabui banyak pihak karena ajaran ormas terlarang yang dibawa mirip ajaran Aswaja atau NU. Tapi dalam perjalanannya mereka cenderung membawa ajaran radikal
Wahabi dari Timur Tengah. Bahkan seruan azan jihad yang dilakukan Ormas Terlarang juga terinspirasi dari TERORIS Arab. Ormas Terlarang kini memang telah bubar, tapi para anggotanya harus benar-benar dibina agar tidak melenceng jadi TERORIS. Pemerintah harus mengusir mereka dari penguasaan lahan PTPN. Selanjutnya, menderadikalisasi anggotanya satu persatu. Jangan sampai kita kecolongan seperti Ormas Terlarang di mana ustadz-ustadznya seperti Felix Shaw tetap eksis menyebarkan khilafah. Kalau bisa pimpinan Ormas Terlarang seluruh Indonesia ditangkap dan dibina. Kita yakin sebelum melaju pada persaingan global, Indonesia harus lebih dahulu dibersihkan dari radikalisme. Sudah saatnya mental rakyat diarahkan untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga harus diimbangi dengan asupan rohani keagamaan yang benar dan tepat. Posisi Menak yang dipimpin oleh Ketua GP Ansor sudah sangat pas untuk membentuk moral Islam rahmatan lil alamin. Barulah kita bisa bermimpi Indonesia bisa selangkah lagi dalam jajaran negara maju. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.